Nah, radang tenggorokan atau faringitis adalah peradangan yang terjadi di faring atau tenggorokan. Nah, ketika mengalami radang tenggorokan itu ada banyak hal nih gejala yang mengganggu. Nah, mulai dari rasa nyeri di tenggorokan dan juga suara sampai serak ya tentunya. Bukan hanya orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga bisa terkena radang tenggorokan ini. Karena ini bisa terjadi pada siapa saja dan biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Nah, untuk mengatasi radang tenggorokan bisa dilakukan dengan beberapa cara nih. Nah, yang kita bahas adalah cara mengatasi radang tenggorokan secara alami ya ini. Nah, bisa membuat jus delima dan juga mengkonsumsi pisang. Pisang bisa dikonsumsi secara langsung ataupun dibuat jus juga nih. Kemudian bisa menggunakan madu, terus makan juga dengan sup ayam. Nah, jangan lupa ditambahkan dengan sayuran karena sayuran bisa menambah imunitas tubuh kita ya. Dan jangan lupa nih, bisa juga mengkonsumsi air putih hangat yang diberi garam sedikit saja karena garam bisa mengatasi masalah inflamasi atau peradangan ya. Nah, oleh karena itu bisa dilakukan kita secara alami karena di rumah pasti ada nih. Kita kemudian akan mengenali ciri-ciri radang tenggorokan. Ciri-ciri radang tenggorokan tidak sebatas nyeri dan sakit pada tenggorokan saja ketika kita makan ataupun minum. Nah, biasanya ada pula beberapa gejala lain yang perlu diwaspadai. Jadi tidak boleh sembarangan atau menyepelekan radang tenggorokan ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ini akan kita bahas nih ciri-ciri lainnya yang disertai dengan hal-hal yang mengganggu ketika radang tenggorokan terjadi. Yang pertama adalah rasa sakit dan sensasi gatal pada tenggorokan. Ini merupakan ciri utama atau ciri yang paling ditimbulkan dari terjadinya radang tenggorokan nih. Nah, rasa nyeri dan sensasi gatal itu sangatlah mengganggu, apalagi pada saat kita bekerja ataupun anak-anak ketika bersekolah, karena anak-anak akan lebih banyak aktivitas bermain dan mengobrol dengan teman-temannya. Nah, ini sangatlah mengganggu ya rasa sensasi gatal ini. Kemudian yang kedua adalah nyeri saat menelan dan juga berbicara. Nah, gejala atau ciri-ciri kedua ini ketika tenggorokan meradang, rasa nyeri juga bisa terasa saat kita menelan makanan dan juga minuman. Nah, pada kondisi yang sudah parah, rasa nyeri juga bisa timbul saat kita mengobrol ataupun berbicara. Nah, jadi sudah sangat mengganggu banget nih apabila ketika berbicara itu sudah sangat sakit. Nah, kemudian ciri-ciri atau gejala yang ketiga adalah suara serak atau teredam. Nah, dari suara serak, ketika kita akan berbicara atau mengobrol, tentu saja kita akan mengeluarkan suara yang tidak begitu jelas karena suara kita serak ataupun teredam. Jadi, bisa mengganggu juga nih ketika kita akan mengobrol dengan teman kita ataupun teman kerja kita. Dan tentunya sangat mengganggu ya karena aktivitas kita sehari-hari kebanyakan adalah mengobrol. Nah, kemudian yang keempat adalah batuk dan gejala lainnya lagi nih. Karena apa? Karena infeksi yang menyebabkan radang tenggorokan juga bisa nih menimbulkan berbagai gejala lainnya. Misalnya batuk, demam, pilek, sakit kepala, dan juga pegal-pegal. Nah, jadi radang tenggorokan bisa menimbulkan beberapa gejala lainnya nih. Tidak langsung sembuh ya. Misalnya radang tenggorokan langsung sembuh tetapi gejala lainnya belum tentu sembuh. Nah, untuk penanganan masalah radang tenggorokan bisa menggunakan salah satunya yaitu Degirol ini nih. Degirol bermanfaat untuk mengobati sakit tenggorokan atau radang tenggorokan, sariawan atau radang pada mulut, gusi, amandel yang akibat dari infeksi bakteri dan jamur.
Nah, obat ini tersedia dalam bentuk tablet hisap ya, seperti permen, dan digunakan oleh anak-anak di atas 10 tahun hingga dewasa. Jadi tidak boleh digunakan di bawah umur 10 tahun ya. Nah, apakah permen Degirol ini merupakan antibiotik? Nah, jawabannya tidak ya, karena Degirol mengandung degualinium klorid. Degualinium klorid memiliki sifat antiseptik, jadi bukan antibiotik, yang bekerja dengan cara membunuh bakteri dan jamur penyebab infeksi ringan pada mulut dan juga tenggorokan. Nah, jadi permen ini aman ya, tetapi meskipun aman, tidak ditujukan untuk penggunaan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk usia 10 tahun ke atas, nah, dosis Degirol ini bisa digunakan 3-4 kali dalam sehari dan maksimal dikonsumsi itu 8 tablet per harinya. Jadi tidak boleh melebihi itu ya. Nah, jangan bingung nih, kok ada Degirol yang dalam bentuk panjang dan juga pendek. Nah, Degirol itu ada 2 kemasan, yaitu dalam satu strip itu ada berisi 4 tablet dan juga dalam satu strip itu ada yang berisi 10 tablet. Nah, itu sama ya, dalam satu tablet itu kandungannya sama, akan tetapi Degirol lebih memudahkan customer atau pembelinya dalam memilih obat sesuai dengan kantong atau keuangannya. Jadi apabila keuangannya cukup untuk membeli Degirol yang 4 tablet, bisa membeli yang 4 tablet, dan apabila cukup dengan 10 tablet, bisa 10 tablet. Nah, itu tadi ya informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.